Mungkin kita testing dulu ya apakah suara saya terdengar atau tidak ya. Mungkin kalau misalnya kedengaran suara saya, mungkin teman-teman semua bisa react love atau mungkin ada react jempol seperti itu. Oke, oke baik. Oke teman-teman semuanya, dikarenakan pemateri kita pada malam hari ini, Alhamdulillah telah hadir membersamai kita dan juga telah berada di webinar Zoom ini, maka insya Allah bentar lagi acara akan kita mulai. Nah, kemudian supaya acara webinar pada malam hari ini kita berjalan dengan lancar, dimohon nanti ketika teman-teman, ketika pemateri nanti menyampaikan materinya, dimohon kepada teman-teman semuanya itu untuk mematikan mikrofonnya. Itu seperti itu. Jadi supaya nanti ketika pemateri penyampaian materi tidak adanya distract atau mungkin ada pecah suaranya seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, rekan-rekan pelaku usaha, serta seluruh peserta Sumu Katalis Webinar Series. Semoga semuanya yang ada dalam webinar ini tentu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan kemudian perkenalkan teman-teman semuanya, saya Muhammad Abizar Ryan Arsi dari Serikat Usaha Muhammadiyah yang insya Allah pada malam hari ini akan memandu jalannya webinar kali ini. Nah, kemudian sebelum kita mulai acaranya nih, teman-teman semuanya, kami ingin menyapa seluruh peserta yang ada di webinar ini nih, terutama nih. Mungkin di di kolom chatnya ya, teman-teman Ada bisa satu. menuliskan nama chat dan nama dan juga daerah asalnya teman-teman nih. Kayak tadi Ya. kayaknya sudah ada beberapa nih ya yang udah berkenalan di Satu. kolom chat nih. Seperti kayak ada Ivan dari Kuala Lumpur nih ya, dari Kuala Lumpur Malaysia nih ya. Dan juga ada Iwan dari Kaltim, dan juga ada Lutfi Zain, dan juga Adnan dari Cirebon, dan juga tadi kayaknya ada Ibu Eka dari Jakarta nih ya. Ada juga dari Riau nih. Wah, wah kayaknya kalau kita lihat dari kolom chat ini mungkin sudah hampir banyak dari seluruh provinsi Indonesia ya teman-teman. Bahkan tadi kalau kita lihat ada dari Kuala Lumpur nih. Ada juga dari Pacitan nih. Oke, oke baik teman-teman semuanya. Insya Allah pada webinar malam ini yaitu merupakan salah satu dari rangkaian program Sumu Katalis, teman-teman. Nah, jadi Sumu Katalis ini merupakan program unggulan dari kami, yaitu Serikat Usaha Muhammadiyah, yang dimana program ini itu untuk membuka peluang kolaborasi, kemudian pertukaran ide, kemudian pengembangan usaha dari anggota, dan untuk anggota Sumu tentunya. Dan juga kami percaya bahwasannya ekosistem bisnis yang kuat itu tentu lahir dari sebuah yang namanya kolaborasi. Nah, untuk pada malam hari ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan tentunya akan dibawakan oleh pemateri yang menarik juga, yaitu dengan tema situasi boleh krisis, tapi bisnis harus mampu bertahan. Nah, dalam menjalankan usaha nih ya, kita tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan juga perubahan dan juga kondisi ekonomi yang tidak menentu, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan perilaku konsumen yang dimana menuntut setiap pelaku usaha untuk terus beradaptasi nih. Nah, kemudian juga krisis mungkin juga tidak selalu dapat kita hindari ya teman-teman. Namun sebagai pelaku usaha, kita tentu harus memiliki kemampuan membaca peluang, berinovasi, dan juga penyusunan terhadap strategi agar bisnis itu tetap bertahan. Tetapi juga terus berkembang tentunya ya. Nah, melalui webinar malam ini, kita insya Allah akan belajar dan juga menggali pengalaman tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan bisnis, teman-teman. Nah, karena pada akhirnya tentu situasi boleh krisis, tetapi bisnis harus mampu bertahan. Nah, jadi perkenalkan teman-teman semuanya pada narasumber pada malam hari ini adalah suatu kehormatan bagi kita semuanya. Karena pada malam hari ini
telah hadir narasumber yang dimana beliau memiliki banyak pengalaman panjang di bidang pusat kajian, penyedia pelatihan, dan lembaga konsultasi bisnis yang dimana berfokus pada penerapan kerangka governance, risk, compliance, GRC, environment, social governance, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang organisasi ini teman-teman. Ya, jadi beliau ini siapa? Ya, yang ada hadir pada malam hari ini yaitu beliau adalah Mas Yulisman Caniago nih. Halo Mas Yulisman, apakah bisa mendengar suara saya? Tes. Selamat malam, Mas Raihan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. semuanya. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar Mas, terdengar Ya, sangat jelas sekali. siap. Ya, jadi teman-teman semuanya, Mas Yulias Mancani. Iya, jadi Ya baik teman-teman semuanya. Jadi Mas Julius Mancaniago ini, beliau merupakan Direktur Utama PT Center Quality, Resilience and Sustainability, atau disingkat dari CQRS Indonesia, teman-teman. Nah, beliau ini merupakan praktisi, teman-teman, yang berpengalaman di bidang ketahanan bisnis, manajemen resiko, kualitas, dan keberlanjutan. Serta juga beliau memiliki perhatian besar terhadap pengembangan organisasi dan bisnis yang mampu bertahan di tengah berbagai perubahan dan tantangan nih teman-teman. Nah, dan juga pada malam hari ini beliau akan berbagi berbagai pengalamannya tentu mengenai yang pertama yaitu mengenali resiko bisnis sebelum menjadi krisis dan juga strategi menjaga operasional tetap berjalan dan juga respon menghadapi kondisi darurat. Dan tentunya juga ada perlindungan data dan sistem teknologi ya teman-teman. Kemudian juga bagaimana membangun business community yang relevan untuk UMKM nih teman-teman. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Mas Yuliasman ini tentu akan sangat aplikatif dan juga akan menjadi inspirasi maupun peluang usaha bagi kita semua nih teman-teman. Nah, maka dari itu tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat oleh narasumber kita pada malam hari ini kepada Mas Julius Mancaniago kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mas Raihan. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Eh, ya, suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dari rekan-rekan SUMU tentunya, eh, Serikat Usaha Muhammadiyah. Saya juga salah satu member dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Saya kebetulan domisili di Jakarta. Eh, Saya lihat tadi cukup banyak juga yang di Tangerang ya. Kalau domisili saya juga di Tangerang. Tepatnya di Pasar Kemis, Kota Bumi. Tapi sehari-hari bekerja di Jakarta atau berkantor di Jakarta. Eh, Tadi sudah dikenalkan cukup panjang oleh Mas Rehan tentang aktivitas saya. Jadi saya memang selain saya sebagai ya bisa dikatakan orang yang berusaha gitu atau usahawan atau entrepreneur lah. Saya juga eh, punya aktivitas investasi juga. Saya koreksi sedikit, saya sekarang udah berubah, Mas, bukan dari sebagai direktur utama dari Sekresi lagi, saya adalah foundernya. Jadi saya sebagai komisaris sekarang. Ada direktur utamanya yang mengelola sehari-hari. Karena saya masih bertugas sebagai pegawai, sehingga posisi direktur saya tidak bisa pegang gitu. Oke. Izin share slide ya.
Baik, teman-teman semua. Eh, ada 74 orang, saya lihat tadi dari berbagai latar belakang dan tersebar hampir di seluruh Indonesia yang sekarang sedang memantau kegiatan ini. Tapi sebelum kita masuk ke lebih lanjut, mungkin di sini saya biar kita diskusinya santai dan mengalir saja begitu ya teman-teman. Walaupun yang kita bahas ini sebenarnya cukup berat, tidak apa namanya, tidak banyak orang yang mendalami ilmu ini, termasuk orang risk management, belum semuanya paham tentang bisnis continuity management atau sistem manajemen kelangsungan usaha, karena memang sistem manajemen kelangsungan usaha ini irisannya cukup banyak dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi termasuk ilmu tata kelola, termasuk ilmu manajemen risiko, termasuk krisis komunikasi, termasuk manajemen krisis dan seterusnya, termasuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini disiplin ilmu yang beririsan dengan banyak disiplin ilmu lainnya, sehingga banyak orang tidak eh, mendalami secara serius tentang bisnis continuity management ini. Nah, barangkali di sini dari 74 orang di sini ada nggak yang sudah pernah me- mendapatkan materi tentang business continuity management, tentang risk management, atau tentang good governance atau tata kelola yang baik? Kira-kira ada nggak ya yang di sini yang pernah mengikuti apakah pelatihan ataupun materi kuliah dan seterusnya? Ada nggak? Boleh dong resen kita biar kita interaktif nih. Ada? Atau disampaikan melalui chat? Halo? Ada? Sambil saya Ada lihat ya. beberapa nih Kak. Mas Belum, yang belum. Oke belum. ya. Iya, Jadi betul. Pak Masyuri belum. Pernah kuliah zaman dulu, Pak El Rizal. Risk Management. Oke, Oh, belum. Rata-rata belum ya. iya Baik, kayaknya Pak kebanyakan El belum Rizal. ya. Boleh hidupkan mic-nya Pak Rizal. Pak Rizal. Halo, monitor Pak Rizal. Ya. Biasanya teman-teman mengambil kuliah em, magister manajemen ataupun ngambil kuliah MBA biasanya belajar tentang risk management. Ada materi tentang risk management. Oke, oke. Pak Ahmad juga pernah ya risk management ya. Boleh kita interaksi Pak Ahmad, dihidupkan mic-nya Pak. Pak Ahmad dan Pak Rizal. Halo Pak, Pak Gi Ahmad sama Pak Rizal, El Rizal. Halo. Oke. Baik. Sepertinya mungkin sedang di jalan ya, masih dalam perjalanan pulang atau bagaimana ya sore ini. Saya kebetulan malam ini masih di kantor, eh, menunggu teman-teman juga. Kalau sudah selesai nanti baru saya pulang. Baik, teman-teman, bicara tentang krisis, itu sebenarnya krisis itu adalah gangguan paling besar ya. Kalau kita mengacu kepada ISO 36201 ataupun British Standard 11200. Itu adalah ancaman pada tiga hal. Pertama, reputasi perusahaan, kemudian ancaman pada pencapaian sasaran strategis perusahaan, dan ketiga adalah eh, ancaman pada keberadaan perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini bisa diganti dengan organisasi ya. Jadi organisasi apapun, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, termasuk organisasi pemerintahan yang mengancam pada tiga hal itu bisa kita kategorikan sebagai krisis. Ya. Nah, di
dalam bisnis kita menghadapi krisis ini nggak? Dalam krisis kita, pernah nggak kita menghadapi krisis? Ya, walaupun di sini tentu sudah pernah mengalami krisis tahun 98 ya. 98 di mana waktu itu terjadi lonjakan nilai dolar dari 2.500 ke kalau salah ke 13.000, 14.000 waktu itu, atau 16.000 paling tinggi di 98 gitu ya. Bagi yang 98 sudah berbisnis, sudah ini pasti yang usianya sudah di atas 50 tahun pasti tahu krisis 98. Mungkin yang muda-muda nggak pernah mengalami krisis 98 atau nggak pernah tahu, cuma dapat cerita. Nah, itu gambaran krisis 98. Itu krisis di tingkat negara, tapi krisis di level perusahaan atau di level organisasi itu banyak bentuknya. Ya, kalau kita kenal ada perusahaan tutup, ada ya terakhir perusahaan yang besar misalnya eh, perusahaan garmen di 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 Jawa Tengah ya, Sritex, walaupun itu adalah perusahaan garmen terbesar di Indonesia, tapi bisa ambruk juga gitu, bisa kolaps juga. Dan banyak bisnis lain yang bukan hanya besar, tapi juga karena salah kelola atau tidak mengelola risikonya secara baik sehingga bisa ambruk. Bukan hanya di Indonesia, bahkan ada bank yang bangkrut, bank yang tutup, yang sudah ratusan tahun itu bisa tutup karena hanya kesalahan satu manajemen gitu ya. Teman-teman bisa trace nanti peristiwa risikonya, hal-hal yang bisa membuat perusahaan tutup atau hal-hal yang membuat perusahaan bangkrut yang tidak selalu peristiwa besar, tapi bisa juga peristiwa kecil. Hari ini kita melihat eh, bagi teman-teman yang mengikuti pemberitaan, ada berita tentang eh, Bank Mandiri yang di, dipermasalahkan oleh nasabahnya karena menutup secara paksa akun seorang nasabah. Nah, itu kesannya kecil, cuma menutup akun satu orang, tapi dampaknya bisa sangat besar karena ini terbawa dengan namanya sekarang cancel culture. Jadi orang dengan sentimen tertentu bisa meluapkan kemarahannya kepada Bank Mandiri dalam hal ini yang melakukan eh, penutupan akun salah satu nasabahnya yang menurut banyak pihak itu dilakukan secara salah, tidak tepat gitu. Gitu. Nah, itu adalah bentuk krisis yang harus kita kelola secara baik. Nah, nanti kita harus pisahkan, ada krisis itu ada yang sifatnya bisa mengancam kepada tiga hal tadi, reputasi, kemudian eh, reputasi, pencapaian sasaran strategis, dan eh, keberadaan organisasi atau keberadaan bisnis kita. Nah, itu bisa diturunkan levelnya sedikit, itu adalah yang bersifat gangguan operasional. Nah, gangguan operasional yang faktual, teman-teman pernah mendengar ada kasus PDNS, eh, pusat data milik Kominfo atau Komdigi sekarang, di mana waktu itu servernya down, sehingga orang kalang kabut di bandara terjadi antrian panjang, orang mengurus apa namanya, eh, mengurus imigrasi di bandara, seorang tidak bisa terbang dan seterusnya. Kemudian banyak kementerian yang juga terganggu prosesnya karena tergantung kepada PDNS, Pusat Data Nasional. Nah, itu adalah bentuk-bentuk gangguan yang bisa terjadi dalam bisnis yang bersifat gangguan operasional. Jadi satu level di bawah krisis itu ada sifatnya gangguan operasional. Dan gangguan operasional tadi atau gangguan kelangsungan usaha tadi atau gangguan kelangsungan bisnis tadi eh, itu bisa tereskalasi menjadi krisis gitu. Kalau bila tidak dikelola dengan baik bisa tereskalasi menjadi krisis, bisa menyebabkan gangguan pada bisnis kita atau tutupnya bisnis kita. Nah, ini perlu teman-teman ketahui
apabila tidak dikelola dengan baik bisa mengancam keberadaan organisasi kita. Banyak kasus yang kita lihat eh, bagaimana yang krisis sebenarnya biasa-biasa saja, tapi bisa terjadi menutup organisasi. Nah, sebelum PDNS yang teman-teman alami seperti COVID-19, ya. COVID-19 di mana waktu itu eh, banyak tuntutan untuk organisasi itu menyesuaikan diri menjadi WFA atau WFH, bekerja secara remote. Nah, ini sebenarnya eh, bagi Eh, perusahaan yang Mohon maaf, Mas ya, Yulisman, ini emang ya. slide-nya emang belum jalan ya, Mas ya? Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Nah, Oke, sorry. oh, Eh, untuk perkenalan saya kira nanti bisa dibaca aja ya. Saya lebih banyak cerita dulu. Slide-nya. Oke. Oke. Oke, maaf. Eh, Perkenalan nanti bisa dibaca ya. Nah, profil saya ada di slide. Nanti slide akan saya bagikan. Termasuk saya dari Seekers Indonesia. Seekers itu ini juga saya milik saya, Sikabo Global Ventures, dan di bawahnya ada sejumlah aplikasi, ada mawapa.id yang untuk eh, ini platform e-commerce untuk UMKM. Kemudian ada Korode yang kami sedang develop saat ini untuk media sosial made in Indonesia ini. Ya, kita sudah sedang kembangkan. Kemudian ada obrol bisnis untuk media dan komunikasi. Ini ada podcastnya, eh, ada podcast, ada portal berita dan seterusnya di obrol bisnis. Saya lanjut ke kita bicara masalah krisis tadi ya. Oh ini buku saya eh, bisa didapatkan di obrolbisnis.com/toko. Kita baru tersedia di sana. Kita sedang proses untuk masuk ke Gramedia, tapi sepertinya cukup rumit prosesnya. Sementara kita sediakan di obrolbisnis.com/toko untuk buku yang kita produksi ini. Oke. Oke. Tadi kita bicara terakhir tentang kasus Pusat Data Nasional (PDNS), gangguan, dan juga kita bicara tentang COVID. Itu adalah situasi-situasi yang tidak bisa kita hindari dalam berbisnis. Situasi yang tidak bisa kita hindari dalam berbisnis. Jadi dalam melihat risiko itu, ada risiko, oke, sekarang udah jalan ya, slide ya. Oke. Eh, jadi risiko itu ada yang bisa kita kendalikan atau kita tekan kemungkinan kejadiannya, dan ada risiko itu yang tidak bisa kita tekan kemungkinan kejadiannya. Nah, contoh risiko yang bisa kita tekan kemungkinan kejadiannya, ya saya kasih ilustrasi eh, satu hal. Kalau misalnya kasus korupsi di dalam bisnis kita, ya korupsi dalam bisnis kita biasanya disebut dengan fraud ya. Ya, apakah karyawan menilai transaksi ataupun barang dijual nggak dilaporkan misalnya gitu. Hal-hal seperti itu. Dan kemudian eh, ada misalnya eh, itu kasus yang pertama ya, kasus fraud atau korupsi di internal bisnis kita. Nah, yang kedua, saya kasih ilustrasi ada perintah dari pemerintah atau ada instruksi dari pemerintah bahwa perusahaan harus bekerja dari rumah misalnya dalam masa tertentu. Tidak boleh keluar rumah lah itu. Sementara bisnis kita bisnis perjalanan misalnya. Nah, di antara dua tadi, kira-kira mana bisnis yang kita bisa kendalikan penyebabnya atau kita tekan penyebabnya dan mana yang tidak bisa kita kendalikan penyebabnya dari dua kasus tadi. Ada eh, yang memberikan pendapat, silakan sampaikan melalui chat yang dari dua kasus. Pertama tadi
kasus korupsi di internal bisnis, kemudian atau kasus fraud atau kasus kecurangan atau kemalingan gitu ya di dalam bisnis kita. Kemudian ada kasus bahwa kita tidak dibolehkan beroperasi oleh pemerintah, beroperasi secara normal. Kita hanya boleh seperti COVID kan, kita eh, tidak boleh harus bekerja dari rumah waktu itu kan, lockdown istilahnya. Nah, di antara dua kasus ini, yang mana yang bisa kita kendalikan penyebabnya? Silahkan sampaikan di grup chat. Yang bisa ditekan risikonya korupsi di internal. Oke, Pak Ivan, betul sekali. Ada yang pendapat lain? Oke, korupsi internal bisa ditekan. Oke, tapi dua-duanya pasti ya. Oke, yang pertama, oh ada yang pendapat yang pertama, Pak Abdullah Idris, yang berarti eh, yang korupsi, oh ya korupsi ya, korupsi berarti ya. Oke, semuanya sepakat kayaknya nih. Korupsi semua yang dianggap bisa ditekan kemungkinannya. Eh, oke, dampaknya bisa ditekan, tapi biasanya sulit juga menekannya itu dampaknya kalau korupsi. Karena untuk bayar pengacara mengembalikan uang korupsi itu bisa habis juga duit kita gitu. Belum lagi bayar penegak hukumnya gitu. Nah, jadi eh, oke, semuanya sepakat ya korupsi yang bisa ditekan kemungkinannya. Dan satunya berarti tidak bisa ditekan kemungkinannya. Kalau ada instruksi bahwa kita tidak boleh beroperasional, kita harus lockdown dan segala macamnya, maka itu tidak bisa kita kendalikan penyebabnya. Atau kita tidak bisa kendalikan kemungkinan kejadiannya. Nah, untuk risiko yang tidak bisa kita kendalikan kemungkinan kejadiannya, inilah yang kita sebut dengan sistem manajemen kelangsungan usaha. Jadi, semua risiko yang tidak bisa kita kendalikan penyebabnya atau semua risiko yang tidak mungkin dikendalikan kemungkinan kejadiannya, disitulah kita perlu terapkan business continuity management atau sistem manajemen kelangsungan usaha. Sehingga kalau korupsi caranya bagaimana? Ya, tetapkan sistem digitalisasi, kemudian lakukan pengawasan dan segala macam itu bisa menekan korupsi atau fraud. Tapi kalau diperintahkan pemerintah misalnya tidak boleh beroperasi di kantor, maka kita harus mempersiapkan diri kita mengendalikan dampaknya. Jadi kita nggak usah pikirin lagi itu kemungkinan mengendalikan penyebab tadi. Kita pikirkan bagaimana mengendalikan dampaknya. Nah, dampaknya apa? Nah, itu yang harus kita exercise selagi kita belum mendapatkan masalah itu. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko itu, kita harus bicara tentang bagaimana kita eh, mempersiapkan diri sebelum risiko itu terjadi atau sebelum peristiwa atau insiden gangguan itu terjadi. Nah, eh, ya, sebelum risiko itu terjadi, artinya ya kita harus menyusun rencana aksi atau plan gitu. Bagaimana sih kita menghadapi, eh, misal pemerintah, ya contoh yang sudah, misalnya ketika pandemi kita harus lockdown. Atau sekarang yang aktual misalnya, pemerintah membatasi penggunaan BBM, Pertalite. Ada nggak bisnisnya yang tergantung pada Pertalite? Atau ada nggak yang bisnisnya tergantung kepada solar misalnya? Sementara solar industri kan harganya sangat mahal. Seiring dengan pelemahan rupiah dan kenaikan nilai apa namanya eh, harga BBM per barelnya juga naik gitu. Sehingga menyebabkan artinya pasokan bahan bakar baik Pertalite ataupun solar itu menjadi terbatas. Nah, kalau bisnis kita adalah bisnis transportasi misalnya, misalkan pengelola logistik atau ekspedisi, ini tekanan yang cukup serius misalnya. Ada nggak di sini yang mengelola bisnis logistik atau ekspedisi? Pasti saat ini sangat sulitan karena teman-teman misalnya
Di Sumatera, setahu saya sejak Lebaran kemarin itu untuk mendapatkan solar itu udah sangat susah. Betul nggak? Dan mungkin ini sudah menjalar juga ke daerah lain. Travel agent kesulitan, harga melambung. Oke. Harga tiket melambung ya, kenaikan BBM. Sehingga ini kan menghadirkan, oke betul, travel agent, kasus spesifik enggak tidak terlalu umum. Oke. Oke Pak, makasih Pak Dr. Henry. Jadi ini saya contohkan kasus yang aktual sekarang, di mana kita bagi sebagian orang sudah mendefinisikan kita dalam krisis. Walaupun pemerintah tidak menyebut krisis saat ini, di mana nilai tukar rupiah melemah atau dolar makin mahal, eh, kemudian eh, harga BBM naik, itu bisa saja menghadirkan ancaman buat bisnis. Tadi ada yang sharing tentang bisnis travelnya terganggu, travel agent terganggu karena harga yang umroh misalnya itu eh, umroh pasti menjualnya susah gitu. Di tengah orang juga kesulitan, banyak PHK kan saat ini, kita menjual susah. Tadi saya baru ketemu dengan orang risk management sebuah bank besar. Eh, saya tanya bagaimana sekarang ekonomi. Ya, kemungkinan di kuartal 2 dan kuartal 3 ini akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau terakhir Pak Purbaya bilang kan 5,2 ya pertumbuhan di kuartal 1. Di kuartal 2 ke kuartal 3 prediksi awalnya terjadi kontraksi ekonomi. Pertumbuhannya mungkin turun, nggak sampai 5 gitu. Nah, itu gambaran. Walaupun belum keluar rilis resmi dari BPS ya, tapi sudah bisa diduga dan bisa dirasakan sekarang tekanan ekonomi itu semakin berat. Ada nggak yang merasakan bisnisnya sekarang tambah mudah dibandingkan tahun lalu? Coba deh. Ini Pak Ahmad bilang harga obat makin naik. Nah, karena bahan baku obat itu rata-rata impor. Nah, rata impor artinya kita butuh dolar untuk belinya gitu. Sehingga pasti konsekuensinya bila dolar naik atau rupiah melemah, maka harga obat juga naik. Bukan hanya harga obat, juga termasuk semua kebutuhan lainnya sebagai alat kesehatan dan lain-lainnya. Ya, karena banyak pihak. Oke, oke. Ya, itu contoh konkret Pak Andri ya. Jadi itu bagi sebagian bisnis yang tidak resilient itu pasti menghadirkan ancaman. Bisa membuat bisnisnya tutup apabila tidak dikelola secara baik. Karena kayak travel agent sekarang sedang tekanan. Yang bisnis logistik ekspedisi misalnya, ini tekanannya cukup berat saat ini. Sehingga teman-teman harus punya skenario baik yang sifatnya eh, apa namanya harus punya daya kreativitas untuk eh, membangun rencana aksi untuk memastikan bisnis tetap beroperasi. Nah, rencana aksi itu kita sebut dengan Business Continuity Plan atau rencana kelangsungan bisnis atau rencana kelangsungan usaha atau RKU. Dalam buku saya tulis sebagai RKU ya. Kalau bahasa Inggrisnya Business Continuity Plan. Jadi misalkan tadi gangguan tadi kan bisa karena berbagai hal. Eh, Perusahaan ekspedisi misalnya, bisa gangguannya itu bukan hanya karena ketiadaan pasokan solar, tapi bisa juga karena apa namanya ya? Eh, Ya misalnya kayak eh, akhir tahun 2025 kemarin itu terjadi putus akses dari Aceh ke Sumatera Utara karena di Tamiang itu terendam banjir sehingga ekspedisi itu tidak bisa lewat. Selain karena memang persoalan akses yang terganggu, kemudian apa namanya? Akses yang terganggu juga bisa juga diperparah dengan kelangkaan BBM yang sudah dimulai dengan dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Nah, kita plannya apa Bapak Ibu? Contoh di ekspedisi tadi ya. Nah, kalau contoh ekspedisi tadi, maka harus dari sekarang sebelum terjadi krisis satu harus sudah disusun bisnis continuity strateginya, strategi kelangsungan usahanya seperti apa. Jadi kalau misalnya terjadi kelangkaan BBM, apa strategi kita untuk
mengatasi masalah tersebut itu sudah dirumuskan sebelum terjadi kelangkaan BBM atau terjadi putusnya akses transportasi dari satu daerah ke daerah lain yang tidak bisa diakses melalui darat. Apa strategi kita untuk mengatasi itu? Itu harus sudah dirumuskan, sudah dilatih, kita simulasikan untuk supaya itu bisa dieksekusi. Minimal kita punya rencana dulu. Jadi eh, apalagi kalau perusahaannya besar, punya jaringan yang luas, itu rencananya harus dikomunikasikan ke semua jaringan kita. Misal, tadi kalau putus jaringan dari Medan ke Aceh misalnya, darat, solusinya bagaimana? Kita perusahaan ekspedisi. Ya, artinya kita harus sudah siap bekerja sama dengan perusahaan kapal atau perusahaan apa namanya yang bisa diakses itu jalur laut ya atau melalui angkutan udara gitu ya. Itu yang strategi pemulihan yang bisa kita lakukan, yang paling mungkin kita lakukan. Atau sekarang terjadi kelangkaan solar misalnya di beberapa daerah tertentu. Sementara kita harus mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Strateginya bagaimana? Ya kita harus susun selain solar sih apa sih misalnya? Apakah kita drop solar dari Jakarta yang relatif lancar solarnya? Tapi ini berisiko dituduh sebagai pengepul solar juga ya nanti kalau kita beli dalam jumlah banyak di Jakarta kemudian kita kirim ke daerah Sumatera itu kita berisiko tuduhan sebagai apa namanya penimbun solar. Nah, jadi strategi paling aman seperti apa? Ya bisa saja misalkan ya kita menggandeng perusahaan ekspedisi lain yang bisa tetap jalan, gitu. Jadi mungkin kalau perusahaan ekspedisi lain eh, loadingnya nggak sampai 100%, 80%, kita 20%-nya kita serahkan, kita titipkan perusahaan ekspedisi lain. Dan itu kita siapkan kontraknya dengan ekspedisi lain itu yang mungkin sehari adalah kompetitor kita, tapi dalam situasi krisis kita bisa saja beraliansi sama mereka. Nah, itu adalah bentuk strategi menghadapi kalau kita sebuah perusahaan ekspedisi. Kita tadi contohkan perusahaan travel agent. Nah, tadi yang sharing tentang travel agent, Ibu, oke, Pak, ah, tadi yang travel agent, oke, Pak Pak, Masyuri, Mas. Pak Pak Masuri. Masyuri. Nah, Ya. sekarang Pak Masuri sebagai travel agent, kira-kira apa strateginya, Pak? Kalau misalnya dolar naik sehingga terjadi tekanan eh, pada penjualan penjualan, kira-kira apa yang Bapak sudah temukan jalan keluarnya? Sudah kebayang Mbak, ini Pak, sebagai perusahaan travel agent, solusinya bagaimana? Ya, Pak Masuri, halo. Monitor Pak Masuri? Pak Masyuri menjawab melalui chat kayaknya nih, Mas. Oh, oke. Ya. Konsorsium tidak memaksakan berangkat grup sendiri. Oke. Nah, ini solusi ya Pak. Jadi, ini salah satu solusi bahwa kita berangkatnya dengan rombongan gitu. Karena kalau berangkatkan sendiri tentu apa namanya biaya perjalanannya cukup berat gitu apalagi harus mendampingi sendiri ke sana ya. Jadi itu bagian dari eh, elastisitas kita dalam berbisnis. Kita harus bisa menyesuaikan karena cost-nya naik, kita harus bisa efisien gitu. Nah, itu bentuk dari eh, adaptasi dari Pak Masuri dengan bisnis travelnya. Sebenarnya bila kita menerapkan manajemen risiko yang baik dan bila transaksinya juga besar ya Pak ya, sebenarnya kita bisa untuk risiko-risiko besar, misalnya transaksi dolarnya jumlah besar, kita bisa melakukan hedging, Pak. Hedging itu lindung nilai. Jadi itu dijual oleh perbankan biasanya, eh, sehingga kita bisa tetapkan kita mau di harga berapa, kita bertransaksi di bulan berapa, dan di harga berapa dolar itu kita bisa bayar preminya dulu. Kita bayar premi untuk hedging gitu. Saya untuk travel agent, jika ini saran masukan dari Bu Hira,
Kreatif, saran saya untuk travel agent jika wisata menggunakan pesawat maka bikin paket wisata lokal yang lebih menarik, edukatif. Oke. Nah, ini masukan yang bagus dari Bu Hira. Cuma persoalannya begini Bu, karena eh, ini saya kasih gambaran saja karena bisnis travel agent umroh misalnya itu dengan bisnis travel di lokal itu pendekatannya berbeda. Customernya sudah berbeda. Kemudian kalau umroh misalnya kan customernya orang-orang yang perjalanan suci gitu. Sementara yang wisata lokal ya bisa dikatakan kalau umroh tuh segmen biasanya usia yang sudah matang, 30 tahun ke atas lah. Eh, eh, Sementara kalau perjalanan lokal itu biasanya 40 tahun ke bawah yang masih muda-muda tuh yang masih suka explore dan segala macamnya. Nah, itu menghadirkan tantangan baru. Kita membuka area bisnis baru dan membuka risiko baru gitu. Kalau kita lakukan seperti itu. Itu tantangan buat umroh misalnya. Nah, atau ini usulan Pak Ivan kita kembali naik kapal lagi. Nah, cuma tantangannya Pak, orang apakah bisa izin, biasanya kan orang-orang pegawai juga nih eh, berpuluh-puluh hari kalau naik kapal ke Mekah, sementara izin cutinya biasanya cuma 12 hari dalam setahun. Nah, itu jadi problem sendiri juga. Itu risiko yang kita hadapi kalau kita kapal. Makanya kita harus eh, opsi-opsi itu kita harus siapkan sebelum terjadinya masalah. Nah, itu pentingnya bisnis continuity improvement. Ya, tadi kalau misalnya kita harus bergabung dengan atau bangun konsorsium dengan travel umroh lainnya, kita siapkan konsorsiumnya sebelum terjadi masalah. Karena eh, fluktuasi harga dolar itu kan bukan hanya sekarang terjadi, itu sudah beberapa kali terjadi gitu. Dan kita harus punya belajar dari pengalaman yang ada, kita harus menyiapkan strategi kelangsungannya untuk memastikan itu. Nah, itu contoh faktual bagaimana bisnis tentang retail, persaingan retail yang kuat. Oke, baik. Terima kasih banyak nih teman-teman banyak nanya dan saya suka kalau kita banyak interaksi. Jadi nanti setelah ini kan kita tetap ada dalam grup ya. Nanti kita boleh diskusi di sana. Eh, saya harapkan kita berlanjut diskusinya secara hangat nantinya di grup yang sudah bergabung di grup supaya kita eh, terus mendapatkan solusi-solusi. Kami siap mendampingi teman-teman. Ada yang bilang bahwa kita sedang dalam di pinggir jurang krisis. Ada satu profesor di UI mengatakan itu juga. Dan peluang kita escape dari itu makin sempit gitu. Escape dari krisis yang mungkin terjadi. Ada juga Prof. Ferry Ratulhin mengatakan kemungkinan dolar akan sampai 25.000. Ya, kalau dolar sampai 25.000 gimana itu travel agent? Ya, sekarang 18.000 aja kita udah kesulitan. Kalau dolar sampai 25.000, kira-kira masih ada nggak yang mau beli eh, apa namanya tiket umroh misalnya? Nah, Bapak Ibu harus siapkan skenario itu dari sekarang. In case itu dalam orang risk management disebut dengan skenario analisis atau stress test gitu ya. Jadi kita stress test sekarang kalau dolar sampai 25.000, bagaimana kita tetap menjalankan bisnis kita? Kalau harga sekarang harga minyak dunia itu 90 dolar per barel, kalau misalnya eh, harga minyak sampai ke 120 per barel, mungkin berapa harga minyak di Indonesia dan bagaimana kita perusahaan ekspedisi kita tetap survive dalam situasi itu. Itu harus dipikirkan dari sekarang sebelum situasi itu terjadi. Dan kita harus siapkan rencana-rencana, plan-plan, tadi kita sebut business continuity plan. In case itu terjadi, apa yang harus kita eksekusi? Karena eh, jangan kita panik gitu ya. Karena kalau kita panik itu membuat bisnis kita tambah oleng. Jadi eh, di tengah ada masalah tadi kita harus bisa tenang karena kenapa? Karena kita sudah punya rencana apa yang harus dieksekusi kalau terjadi. Dan kita juga sudah bisa mengukur kita seberapa tahan sih bisnis kita menghadapi situasi itu dengan melakukan stress test, gitu. Dengan mensimulasikan situasi-situasi yang mungkin terjadi. Oke,
saya sambil enaknya sambil ini ya, sambil diskusi saja. Kalau materi Bapak Ibu bisa baca. Nah, nanti misalnya materi ada tentang tata kelola dan akuntabilitas gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya bisnis yang jumlah karyawannya banyak, ada manajerial yang kompleks misalnya, eh, itu ada lini satu, lini 2, lini 3. Sekarang sudah dikembangkan juga sampai lini 5 sebenarnya, tapi minimal yang 3 ini teman-teman perhatikan. Lini pertama adalah setiap orang yang memiliki risiko, yaitu orang yang memiliki sasaran. Jadi dalam teman-teman membagi tugas dalam bisnis itu harus jelas KPI-nya apa dari masing-masing. Dan dialah lini pertama, orang yang memiliki KPI. Lini kedua adalah orang yang menetapkan standar metodologi fasilitator. Ini orang-orang isinya expert gitu ya. Nah, disinilah adanya fungsi risk management, fungsi manajemen risiko. Ya, kalaupun eh, lini satu, lini dua ini jarang banyak yang tidak memiliki ya, tapi minimal ini dimiliki atau dihandle oleh direktur di perusahaan Bapak Ibu tentang lini kedua. Kalau misalnya perusahaannya nggak terlalu banyak karyawan, kalau karyawannya cuma 5 orang misalnya, ini harus dipegang oleh direktur yang melakukan penilaian tentang penetapan tentang standar-standar, kemudian metodologi, kemudian mengagregasi laporan dan segala macamnya yang terkait dengan risiko, tata kelola, kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi, dan ini ada lini kedua. Lini ketiga ada audit. Ya, di perusahaan biasanya ada audit internal dan juga ada audit eksternal. Ya. Audit eksternal kalau perusahaan itu, apalagi kalau sudah PT, itu kan harus di akuntan publik ya eksternalnya. Nah, eh, tapi minimal kita di internal punya auditor di internal untuk mengaudit proses bisnis kita. Atau kalau misalnya kecil, ya minimal dipegang oleh fungsi audit itu dijalankan oleh direktur kita gitu. Nah, Bapak Ibu fokus mengawasi akuntabilitas ini. Oke. Nanti sambil saya juga akan baca pertanyaan-pertanyaan di chat. Silakan teman-teman yang apa namanya eh, ingin bertanya sesuatu sampaikan melalui chat. Saya akan lebih enak. Nah, ini kalau misalnya kompleks, ya saya ceritakan di sini misalnya perusahaan yang besar, misalnya JNE misalnya, JNE itu eh, ada kantor pusatnya, ada kantor cabangnya, ada kantor unit-unitnya, ada salesnya, ada outletnya, dan itu jumlahnya ribuan. Nah, bentuk organisasinya beda-beda, bisa berbeda dengan yang lain misalnya. Nah, pilihannya ada terpusat, centralized, ada yang terdesentralisasi, ada yang model hibrid. Ini semua pilihannya tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, oke, oke. Sambil sebelum saya lanjutkan materi, saya ingin cek pertanyaan di sini. Saran saya untuk Fajan. Oke, lanjut ke mau nanya, bagaimana bisnis eh, tentang retail persaingan komputer kuat? Oke, dari Pak Kamarudin, Pak Rahmatullah Wahyuni. Ya, bagaimana bisnis retail? Nah, bisnis retail tantangannya saat ini, eh, tadi Pak, daya beli masyarakat juga melemah, ditambah dengan persaingan yang makin ketat. Tapi ini sebenarnya bisa disiasati dengan hadirnya, ya kita ngelihat misalnya bisnis retail ini yang relatif bertahan kuat itu seperti warung Madura, di mana-mana ada. Kalau di Jakarta ini di setiap pojokan, di setiap kompleks itu ada warung Madura, dan sepertinya aman-aman saja gitu ya, walaupun jumlahnya banyak dan milik perorangan sih. Yang retail lainnya yang seperti Indomaret misalnya, tapi tetap ada pesaing-pesaing baru yang muncul dan itu mengancam. Contohnya hadirnya OSEF ya. OSEF mungkin di lingkungan Ibu ada. OSEF itu dari Filipina masuk Indonesia dengan pendekatan dia hanya menjual eh, satu jenis brand di tokonya. Jadi misalnya sabun. Kalau sabun itu kan banyak itu pilihannya. Ada Lifebuoy, ada Lux, itu ada Gift misalnya. Itu dari satu perusahaan itu, dari Unilever semua.
Dan Unilever punya banyak lagi, ada Dove dan segala macamnya. Dan dia cuma menyediakan satu brand saja, sehingga mereka eh, apa namanya, dengan demikian volume penjualannya besar, sehingga mereka dapat diskon yang lebih besar dari prinsipal dari penyedia barang, sehingga mereka bisa mengasih harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Indomaret. Nah, itu pendekatan-pendekatan bertahan untuk apa namanya, eh, bisnis retail. Dan ternyata itu cukup bisa diterima masyarakat karena harganya lebih bersaing. Gitu. Ya. Dan kita bisa melihat pendekatan-pendekatan lain untuk apa namanya, bertahan. Tentunya seni bertahan ini adalah kita punya diferensiasi, Pak. Kita punya diferensiasi, kita punya pembeda, dan kita lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu Pak Rahmatullah ya. Lanjut, indikator terjadi krisis pada usaha kita itu contoh kecilnya seperti apa? Nah, tadi saya bilang ada dua tingkatan ya Pak. Krisis itu tingkatan paling tinggi. Paling tinggi itu dalam artian dia, kita bisa mengancam pada reputasi organisasi atau reputasi bisnis kita, bisa mengancam pada eh, pencapaian strategis kita. Pencapaian strategis itu eh, yang dibilang strategik itu adalah kita, keberadaan bisnis kita itu untuk apa? Ya, bisnis tentunya kalau bentuknya perusahaan, eh, tujuan adalah mencapai laba kan, peroleh laba. Itu sasaran strategis kita, memperoleh laba. Kalau kita tidak bisa menghasilkan laba, berarti sasaran strategis kita tidak tercapai. Kita dalam kondisi krisis, perusahaan kita dalam krisis. Kita jangan lihat di luar dulu, perusahaan kita dulu bisa terjadi krisis. Karena kalau kita ada laba, kita tidak bisa mencapai sasaran strategis kita. Kemudian yang ketiga, bisa mengancam keberadaan organisasi kita. Bisa mengancam keberadaan bisnis kita. Jadi kalau kita tidak laba, apalagi kalau kita tekor, atau kita defisit misalnya, dalam waktu lama kita bisnis bisa tutup kan gitu. Nah, maka bisnis kita itu bisa hilang. Nah, itu yang indikator-indikatornya kalau level krisis, Pak. Di bawah level krisis ada gangguan operasional. Tadi saya bilang sebagai eh, insiden terjadinya kita, operasional kita tidak bisa beroperasi, kita tidak bisa berproduksi, kita tidak bisa menghasilkan produk atau tidak bisa menghasilkan jasa. Misalnya tadi kayak perusahaan ekspedisi, dia tidak bisa mengantar barang, tidak bisa memberikan layanan pengantaran barang. Itu dia dalam situasi gangguan operasional. Kalau gangguan operasional itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan kerugian dalam jumlah besar, dan akhirnya perusahaan juga bisa tutup, bisa bangkrut gitu. Bayangkan kalau Bapak Ibu, ya contohnya Garuda saja lah. Garuda ketika COVID, dia kan ditutup tuh operasionalnya. Atau banyak penerbangan, banyak apa namanya, pesawat yang di-grounded. Sementara dia tetap harus bayar kan sewa pesawatnya. Sewa pesawat harus bayar, tapi pesawat tidak menghasilkan uang. Lama-lama apa? Uang kita tersedot, modal kita habis untuk bayar pesawat tapi tidak menghasilkan uang. Ya bisa sekarang itu puluhan triliun itu catatan kerugian di Garuda. Kalau bukan BUMN mungkin sudah tutup itu Garuda. Karena Garuda itu milik negara, ya disuntik terus gitu supaya tetap hidup karena itu kebanggaan. Itulah gambaran. Kalau perusahaan lain itu bisa tutup. Tapi kita juga harus belajar bahwa di tengah Garuda yang bermasalah sekarang, ada kok perusahaan penerbangan lain yang tetap survive. Contohnya Singapore Airlines, contohnya Qatar Airlines, yang dia tetap profit dalam situasi COVID. Gimana caranya? Ya dalam kontraknya bisa harus ditulis, yaitu bagian dari mitigasi risiko ya. Harus masuk dalam kontrak bila terjadi, harus ada klausul bahwa kalau kontrak dengan leasing ya, bahwa bila terjadi kondisi force major, ya salah satu kondisi force majornya adalah ada paksaan dari pemerintah untuk tidak bisa terbang misalnya, maka sewa leasingnya tidak harus dibayar. Saya menduga dalam kontrak Garuda dengan leasing pesawat itu tidak masuk klausul itu gitu, sehingga dia tetap harus bayar sewa pesawatnya.
Nah, teman-teman juga dalam bisnis-bisnis lain juga perhatikan hal-hal yang seperti ini. Itu bagian dari mitigasi risiko. Klausul-klausul yang membuat kita harus tetap membayar, padahal kita tidak menghasilkan uang dari sana, harus kita mitigasi dengan baik. Oke. Izin Pak, dari Pak Wisnu, bagaimana cara paling mudah membedakan batas antara manajemen risiko dan SMKU agar tidak terjadi kebingungan dan mengeksekusi dan menyiapkannya? Oke, ini pertanyaan yang cukup tajam dari Pak Wisnu. Ini jangan-jangan Pak Wisnu yang tadi saya ketemu. Ya, oke. Perbedaan paling tajam antara manajemen risiko dengan SMKU atau Business Continuity Management itu adalah kalau manajemen risiko fokus, tadi sudah bicarakan, fokus pada mengendalikan kemungkinan, walaupun bisa juga mengendalikan dampak ya. Itu fokus pada mengendalikan kemungkinan kejadian atau probabilitas suatu risiko itu terjadi. Karena dia masih bisa, tadi contoh kita contohkan adalah kasus korupsi. Korupsi itu masih bisa ditekan. Kemungkinan terjadinya korupsi di internal perusahaan kita itu masih bisa ditekan dengan menerapkan pengawasan, menerapkan whistleblowing system misalnya. Nah, dan itu masih bisa ditekan kemungkinannya. Tapi eh, instruksi dari pemerintah untuk kita bekerja dari rumah atau harga minyak dunia melambung tinggi, itu tidak bisa kita kendalikan. Nggak ada kewenangan kita, nggak ada kapasitas kita untuk mengendalikan itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri terhadap itu, meminimalisasi dampak yang terjadi. Gitu. Jadi yang eh, bisa dikatakan manajemen risiko itu fokus pada kemungkinan, sementara SMK itu fokus pada dampak. Gitu. Nah, itu pendekatannya, perbedaan signifikannya di situ, Pak. Tadi saya juga di oke, di bagian awal, nah ini kalau dilihat distribusi normal begini, kurva distribusi normal, yang risiko yang banyak itu sebenarnya di manajemen risiko. Ini zona manajemen risiko. Dari kalau kita distribusikan risiko, kita buat semacam kurva hipotetik atas risiko, yang bagian banyak paling banyak itu adalah di area manajemen risiko. Banyak frekuensi kejadiannya misalnya, itu zona manajemen risiko. Yang zona BCM itu bagian kecilnya, gitu. Zona bagian kecilnya yang jarang terjadi, tapi sekali terjadi dampaknya bisa sangat besar, magnitudenya besar, itu zona BCM. Itu membedanya Pak Wisnu. Oke, lanjut izin bertanya. Apa jenis usaha yang bisa bertahan lebih lama bebas dengan pengaruh kebijakan pemerintah? Oke. eh Kita selama kita masih berbisnis dengan pemerintah dan ikut aturan pemerintah, atau kita berada dalam wilayah otoritas pemerintahan, di situ juga kita tidak bisa lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah, Pak. Ya, paling kalau mau berjudi misalnya, pergi ke Malaysia. Di sana tidak ada larangan berjudi misalnya gitu, atau ke Singapura, atau ke Hong Kong. Di situ tidak ada larangan berjudi di sana. Atau kalau Indonesia ada larangan berjudi, ada kebijakan pemerintah yang melarang berjudi gitu. Atau yang ingin berbebas menyimpan aset tanpa bayar pajak, lari ke Cayman Islands misalnya. Eh, Ya, yang dilakukan oleh banyak-banyak pengusaha Indonesia, simpan uangnya di surga, daerah surga pajak. Eh, ada juga yang ingin bisnisnya eh, apa namanya, atau bukan hanya bisnis ya, kehidupannya aman misalnya, daerah yang paling aman di dunia itu terhadap risiko perang nuklir dan segala macamnya, kabarnya itu New Zealand atau Selandia Baru. Nah, di sana kemungkinan terpapar kalau terjadi perang nuklir itu kecil katanya gitu. Karena memang kemungkinan Australia terlibat dalam perang nuklir kecil karena dia nggak punya nuklir. Tapi di daratan Eropa termasuk daerah yang berisiko. Jadi banyak orang-orang kaya itu dia beli aset di New Zealand untuk in case suatu saat terjadi perang nuklir. Ini contoh apa namanya Pak, kebijakan negara ya. Perperangan itu kan kebijakan negara juga Pak. Jadi eh, bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan kita lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah.
Oke, tapi grup WA Sumu selalu terkunci. Tolong dengarkan teman-teman admin Sumu ya. Kalau bisa jangan dikunci gitu, biar kita diskusinya enak. Bahas balik kok. Mau kan Kemudian dari Pak Bambang, setiap usaha baik di bidang produksi maupun jasa perlu adanya manajemen risiko. Pertanyaannya, berapa ideal presentasi modal sebagai jaminan mengenal ini agar tetap survive? Oke. Nah, di buku saya, Pak, sebenarnya ada ya paling tidak inilah eh, kita melihat seperti apa sih kita mengalokasikan sumber dana atau modal untuk manajemen risiko dan BCM ini itu saya bahas di buku saya. Jadi silahkan dapatkan buku saya di obrolbisnis.com/toko, di sana bisa dibeli di sana. Eh, kita memberikan insight bukan hanya karena tren sekarang tren bisnis itu kan efisiensi. Semuanya dipangkas. Oke, nggak apa-apa dipangkas, tapi jangan sampai hal-hal yang krusial kita tidak bangun gitu. Jadi eh, ya misalkan gunakan teknologi sehingga kita nggak perlu bayar pegawai dan segala macam. Benar, gunakan teknologi. Tapi teknologi itu juga menimbulkan kerentanan baru. Eh, ya teknologi itu menimbulkan kerentanan baru. Ada nggak yang di sini punya pengalaman terlibat dalam bencana banjir di Tamiang kemarin, di Aceh Tamiang ataupun wilayah Aceh lah yang akhir tahun kemarin. Kebetulan saya adalah bagian yang ikut menangani di situ. Nah, ini kan sekarang kita di Jakarta ini kan selalu menggunakan teknologi sekarang untuk transaksi ya. Kita tidak perlu uang cash, kita tinggal gunakan QRIS. Nah, dalam situasi bencana di Aceh misalnya, itu transaksi perbankan tidak berjalan karena internet tidak ada. Sementara transportasi juga terganggu, sehingga bank misalnya yang mau drop Starlink ke kantor cabangnya di sana, itu tidak bisa juga karena akses itu sulit mendapatkan akses ke daerah-daerah yang kena kena banjir gitu. Nah, dalam situasi itu tersebut, kalau uang kita, walaupun kita punya banyak uang di bank, tapi kita tidak bisa belanjakan. Nah, ini problem yang kami temukan eh, di sekitar kasus banjir di Aceh. Sehingga kesimpulan kami, kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan digitalisasi itu, kita harus siapkan backup. Kalau sebelumnya untuk istilahnya ada petty cash ya, petty cash itu adalah uang kecil untuk transaksi harian di perusahaan-perusahaan biasanya begitu. Eh, Biasanya memang harus disediakan uang cash. Tapi akhir-akhir ini karena memang ada QRIS, kemudian ada juga apa namanya cash management system ya CMS di bank, sehingga pembayaran itu transaksi itu banyak melalui bank secara digital saja bisa tidak sekarang kasir tidak perlu lagi ke bank untuk bertransaksi, dia cukup di mejanya saja, kemudian approval secara bertingkat, kemudian transaksi terjadi, semuanya digitalisasi. Nah, problemnya kalau uang di bank, sementara sistem perbankan tidak jalan, bagaimana kita bertransaksi? Kita butuh beli bensin misalnya, atau kita butuh beli solar gitu. Ketika kasus untuk menghidupkan genset kita butuh solar karena listrik kan terputus juga. Kita ada genset untuk dihidupkan, tapi untuk membeli solar kita perlu uang. Uang kita di bank, bank tidak beroperasi. Nah, itu problem faktual yang terjadi di kasus banjir di Aceh. Nah, teman-teman, semua penggunaan teknologi itu harus disiapkan backupnya. Sehingga kami sekarang mendorong untuk, ya saya bertugas di BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Saya sehari-hari bertugas di BPJS Kesehatan. Kami mendorong misalnya kantor cabang itu harus menyiapkan apa namanya petty cash-nya dalam bentuk betul uang cash cash fisik gitu, bukan bukan cash di bank, bukan uang di bank untuk petty cash. Benar-benar uang fisik. Jadi in case suatu saat terjadi lagi insiden bencana, mereka bisa tetap bertransaksi. Itu kira-kira Pak sharing tentang eh, apa namanya efisiensi versus kita menghadapi risiko. Dan berapa budget ideal? Ya, kembalikan kepada berapa besar risiko yang mungkin kita eliminasi dengan menerapkan manajemen risiko tersebut.
Ya, harusnya itu sebanding, Pak. Jadi ya kalau misalnya dengan menerapkan manajemen risiko kita melakukan efisiensi biaya operasional, tidak terjadi korupsi lagi misalnya, atau kita melakukan manajemen risiko, kita tidak perlu terhenti operasi. Berapa sih kalau risikonya terhenti operasi? Kita kalkulasikan itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk kita budgetkan untuk meningkatkan kapasitas tentang manajemen risiko, meningkatkan apa namanya infrastruktur terkait manajemen risiko dan seterusnya. Gambarannya begitu Pak Bambang ya. Kalau harga dolar sampai 25.000 kita tinggalkan dari Pak Ivan Abdullah. Kalau harga dolar sampai 25.000 kita tinggal pergi ke negara yang menghasilkan dolar. Kita start bisnisnya dari sana. Iya Pak, setuju Pak. Coba anak-anak kita di sini gimana Pak? Kita pindah keluarga berarti di sana ya. Hmm. Mudah-mudahan mereka juga mau menerima. Pak Arif, saya usaha subkon PT Telkom Akses. Kami butuh mitra pendamping buat modal usaha. Apakah ada yang bisa bekerja sama dengan perusahaan kami PT Putra Timur Jaya, Exosem Telkom Akses? Oke, beliau mencari investor nih. Bukan dalam konteks manajemen risiko ya, saya skip ya. Usaha saya di bidang interior sudah berjalan sejak 2017. Setelah pandemi, kesulitan terbesar sekarang selain modal adalah market. Harga bahan baku kayu naik karena dolar naik, upah tukang tinggi karena biaya hidup tinggi. Sementara jalannya usaha saya bergantung pada dua hal tersebut. Apakah saya harus memulai usaha baru dengan risiko memulai semua yang baru, atau bertahan dengan keuntungan yang hanya cukup untuk biaya hidup perusahaan. Jika harus bertahan dengan kondisi yang sama, hitungannya berapa lama atau berapa tahun untuk bertahan? Ini pertanyaan spesifik dari Pak Hira Kreatif ya, dengan bisnis beliau tentang desain interior design ya. Memang kenaikan rupiah itu berpengaruh banyak, kenaikan dolar itu berpengaruh pada banyak hal, bukan orang-orang besar atau orang-orang yang perjalanan ke luar negeri saja yang terpengaruh, termasuk desain interior juga pengaruh Pak ya. Jadi statement presiden itu keliru ya, yang bilang bahwa rakyat tidak perlu memikirkan harga dolar, kita terpengaruh semua. Eh, ya, bagaimana jalan keluarnya? Ya, dalam manajemen risiko itu ada istilah umum yang kita kenal dengan jangan simpan uang Anda dalam satu keranjang atau jangan simpan telur Anda dalam satu basket, dalam satu keranjang. Ya, termasuk dalam bisnis kita juga kalau bisa jangan hanya bergerak di satu bisnis. Eh, yang faktor risikonya sama. Ya, tadi misalkan bisnis travel agent atau bisnis umroh ke kemudian juga bisnis lain yang juga eksposur atas risiko nilai tukar itu tinggi. Harusnya dicari bisnis lain yang tidak terekspos dengan nilai tukar. Eh, atau bisa saling meniadakan. Nah, contohnya begini. Ada teman saya, dia eh, bisnisnya adalah mengimpor bahan aktif, bahan baku untuk industri farmasi. Nah, selama ini dia cuma impor saja. Tapi ketika dolar naik, itu kan barangnya jadi mahal untuk dijual di Indonesia. Nah, sebenarnya dia punya izin untuk impor dan ekspor gitu. Nah, dia harus mengoptimalkan kapasitasnya juga untuk ekspor. Sehingga itu saling meniadakan dari ekspor, dari mungkin ketika terjadi penguatan eh, dolar, impornya menjadi sulit dipasarkan, tapi ekspornya harusnya meningkat karena dengan dolar naik, rupiah melemah, harga barang kita jadi murah di luar gitu. Nah itu saling apa namanya risikonya menjadi stabil gitu terkendali. Exposure risiko atas nilai tukar menjadi lebih jadi netral gitu. Nah kalau Bapak misalnya bidang desain interior, eh, exposure atas risiko nilai tukarnya besar. Bapak harus cari bisnis lain eh, yang mungkin dengan kompetensi yang tidak jauh berbeda, tapi menghasilkan
apanya dengan nilai tukar rupiah melemah itu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Contoh misalnya eh, ekspor furnitur. Bapak harus pikirkan untuk bisa mengekspor furnitur Bapak. Karena ketika furnitur itu eh, apa namanya diekspor, kita menghasilkan dolar. Nah, itu bisa membantu. Tapi ini kan memang punya kompetisi tambahan untuk melakukan ekspor. Nah, caranya ya bisa berteman dengan orang yang biasa melakukan ekspor, kita salurkan melalui dia. Kita bangun jejaring dengan eksportir gitu. Kita nyediakan produk aja, kita fokus produksi saja, tapi produksi kita selain dipasarkan di internal, apa namanya, di lokal, kita juga ada orientasi ekspor. Ketika apa namanya dolar naik, kita perbanyak porsi untuk ekspor. Ketika eh, dolar melemah, kita perbanyak untuk di dalam negeri gitu. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa dilakukan Pak Hira ya. Oke. Kemudian usaha saya pada bidang eh, bers apa ya barbershop. Oke, saat ini jalan bulan ke-11 tantangan adalah susah mencari capster. Sampai bulan ke-11 ini omset cukup untuk biaya operasional dan dengan sisa untuk profit yang masih kecil. Secara teori mohon arahnya berapa lama bisnis harus bisa bertahan di kalau profitnya masih kecil sehingga semakin lama periode BP-nya juga semakin panjang. Ya, eh, ya Bapak sebenarnya untuk menghasilkan uang dari bisnis itu sebenarnya bukan hanya dari revenue aja Pak ya. Jadi kalau kita pikir eh, strategik ya, itu bisa kita tingkatkan, kita perkuat brandnya. Ya, kalau Bapak punya keahlian dalam mengolah bisnis barbershop, Bapak bisa jual brand barbershop itu. Ya, seperti eh, franchise-franchise yang banyak saat ini ya. Itu izinnya bisa license-nya bisa dijual ke orang lain. Jadi bukan hanya pendapatan eh, dari melayani customer, kita juga bisa manajemen sistemnya itu bisa dijual, bisa menghasilkan uang juga. Itu sumber revenue lainnya. Eh, Lainnya apa? Ya, bisa kalau Bapak punya eh, apa namanya capster yang ahli, capster yang hebat gitu, itu dia bisa melakukan training untuk calon-calon capster lain gitu, sehingga itu sumber revenue juga, sumber penghasilan juga. Jadi selain kita punya barbershop, kita juga melatih capster-capster berdasarkan kemampuan dari capster kita. Nah, ini mungkin salah satu ide yang mungkin bisa meningkatkan revenue, Pak ya, sehingga profitnya meningkat gitu. Jadi jangan terpaku hanya pada menghasilkan revenue dari memotong rambut. Banyak sumber revenue lain yang bisa kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Yo. Oke. Oh, bukannya ini Pak Henry. Ya tergantung Pak Henry bilang bukannya dolar naik bagus untuk UMKM. Tergantung UMKM-nya Pak. Kalau tadi travel umroh, ya pasti nggak bagus Pak. Karena dia harus menjual biaya perjalanan, sementara biaya penerbangan naik karena harga bahan bakar dari pesawat naik, sehingga eh, dolar apa namanya, dan kita beli sewa hotel di Mekah misalnya, itu pakai dolar, sehingga kalau dolar naik juga biaya perjalanan secara keseluruhan akan naik. Jadi itu tidak mudah bagi bisnis travel umroh saat ini. Ya mungkin tidak seberat ketika terjadi COVID ya, di mana perjalanan dibatasi, ya itu hampir mematikan bisnis travel agent waktu itu gitu. Nah sekarang tekanannya adalah berupa nilai dolar. Jadi tergantung UMKM-nya apa dulu Pak. Kalau ada yang diuntungkan, kalau misalnya tujuannya ekspor, tapi ini kan pelemahan rupiah bukan hanya masalah rupiahnya Pak, tapi juga ada konsekuensi yang saya ingin ceritakan. Penilai penurunan IHSG itu pengaruh nggak? Indeks harga saham gabungan itu pengaruh nggak sama teman-teman, sama bisnis teman-teman? Ya, menurut saya berpengaruh. Karena kenapa? IHSG itu kan menggambarkan nilai atau valuasi sebuah perusahaan. Memang perusahaan itu kan perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek, tapi
perusahaan besar ini adalah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak juga gitu. Nah, kalau valuasi perusahaannya turun, maka perusahaan yang memberikan kredit modal kepada perusahaan itu akan menilai bahwa perusahaan itu nilainya turun, maka kreditnya juga diturunkan. Kalau plafon kreditnya diturunkan, maka juga produktivitas perusahaan akan menurun. Itu akan spiral ke bawah. Kalau produktivitas menurun, konsekuensinya ada pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja artinya meningkatkan pengangguran. Meningkat pengangguran, kemampuan orang untuk belanja akan berkurang. Dampaknya bagi teman-teman yang punya toko retail, yang punya travel agent, tentu orang yang punya kemampuan untuk belanja itu jadi berkurang. Sehingga di sana efek spiralnya itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi jangka panjangnya itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, akan menghadirkan tekanan bagi pelaku usaha. Bukan hanya UMKM, perusahaan-perusahaan besar pun akan tertekan, Pak. Jadi dengan kenaikan ISG, walaupun dia tidak punya perusahaan di bursa efek, tapi secara umum akan terjadi tekanan pada ekonomi. Betul. Ilustrasinya begitu. Karena sekarang sudah kita lihat ada 40.000. Bulan lalu sudah laporan ada 40.000 tahun ini yang kena PHK. Gitu. Kita nggak tahu sampai akhir tahun berapa. Dan biasanya dampak itu paling besar kalau nilai rupiah tidak terkendali, indeks harga saham gabungan juga tertekan terus. Ini dalam waktu kurun 6 bulan ikut akan terjadi PHK lebih besar lagi. Karena tadi penurunan produktivitas perusahaan. Baik Pak Yul, saya akan mulai. Oke, terima kasih. Oke, untuk recording silakan tanya sama panitia ya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi pajak? Eh, Kebetulan usaha saya di PKP, pengusaha kena pajak ya, ada hubungan dengan pemerintah. Saya ada kelebihan bayar pajak, eh, harusnya kembali, tetapi yang ada setelah tidak ada pernah kembali, tapi malah ada tagihan ini dan itu, di mana itu bukan karena kesalahan kami, melainkan kesalahan dari pihak pajak. Oke. Ya, untuk pajak ini memang ada trik-trik sendiri ya Pak ya. Trik dalam artian kita bukan mengakali pajak, tapi itu ada namanya tax planning, ada namanya eh, tax avoiding gitu ya. Bagaimana kita menghindari eh, pengenaan pajak, eh, ya kan ada pajak progresif dan seterusnya. Dan bagaimana kita menyiasati itu supaya kita tidak banyak pajak progresif dan seterusnya lah. Eh, Biasanya yang ini ahlinya ada di konsultan pajak, Pak. Kalau memang Bapak PKP, artinya kan perusahaannya cukup besar nih, transaksinya di atas 5 miliar ya per bulan gitu ya, per tahun. Nah, ini Bapak ya bisa hire konsultan pajak yang tentu yang punya reputasi ya. Eh, tapi bayarnya juga mahal, makin bagus konsultannya juga bayaran mahal. Tapi itu sebenarnya worth it karena saya ada konsultan pajak itu dia bisa berhasil ini Pak apa namanya kalau ada kelebihan dia mengajukan restitusi itu bisa dikabulkan Pak. Jadi bisa apa nama merestitusi pajak, mengurangi pajak yang harus kita bayar gitu. Ya, biasanya kalau kita tidak terlalu mengerti ya kita gandeng konsultan yang lebih mengerti gitu. Itu solusi dari saya Pak. Musuh UMKM adalah barang impor. Jadi jika dolar naik, impor akan berkurang. Oke, betul. Ya, betul Pak. Impor akan berkurang. Tapi problemnya bukan hanya di dolarnya Pak, tapi eh, juga entry barrier yang pemerintah tidak siapkan. Dan juga bukan itu aja Pak. UMKM kita juga tidak siap gitu. Eh, Ya contohnya begini. Eh, Kalau misalnya ekspor contohnya barang-barang baja dari Cina. Biasanya kan mereka mendominasi pasar Indonesia. Kemudian mereka di stop masuknya di Indonesia, maka maksudnya harga mereka kan lebih murah tuh yang dari Cina, baja-baja dari Cina. Tapi kalau mereka mengurangi pasokannya ke Indonesia,
maka yang UMKM dapatkan adalah baja dengan apa namanya harga yang lebih mahal gitu gitu. Produksi lokal yang bisa saja kualitasnya di bawah Cina tapi harga lebih mahal. Jadi bisa menghasilkan dua sisi itu, Pak. Bukan berarti barang impor itu lebih mahal eh, dalam kondisi normal, tapi bisa jadi barang impor itu bisa lebih murah dalam kondisi normal karena ada praktek-praktek apa namanya eh, ya ada di negara itu tuh disubsidi untuk bisnis tertentu gitu. Bisnis berorientasi ekspor di negaranya bisa disubsidi oleh pemerintahnya gitu. Misalnya pajaknya dikurangi sehingga harga di Indonesia bisa lebih murah gitu. Saya Pak Yul dari Pak Bunda Sumaun, ya Bunda Sumat. Pak Yul, saat ini saya mengelola bengkel motor umum dan bisnis kuliner. Satu saat motor listrik menggantikan motor bensin. Insya Allah di bengkel bisnis kuliner. Perlu belajar lagi tentang manajemen risiko. Terima kasih sharingnya. Baik, baik Bu. Jadi memang eh, kita harus mengerti tentang perubahan zaman ya Bu ya. Betul sekali. Eh, Pak Prabowo juga sudah mengatakan Pak Presiden satu saat tidak boleh lagi kendaraan bensin lewat di Jakarta gitu. Ya, itu kan harus siap-siap karena bisa saja itu keluar peraturan itu kan sudah warning kan sebenarnya. Nah, eh, bisa Jakarta tidak boleh lagi eh, motor bensin. Memang tujuan pemerintah untuk mengendalikan emisi dan emisi karbon dan seterusnya lah misalnya, sehingga harus menggunakan mengurangi polusi dan segala macam, sehingga harus mengurangi eh, motor berbasis bahan bakar karbon. Tapi bagi pelaku bisnis harus dibaca sebagai ancaman bahwa saya tidak bisa lagi jualan motor berbahan baku karbon, sehingga saya harus mempersiapkan bisnis saya transisi dari bisnis berbasis bahan bakar karbon ke bisnis yang berbasis non karbon, apakah listrik, apakah surya dan segala macamnya. Ya, itu harus dipersiapkan transisinya sebelum itu benar-benar datang, gitu Bu. Jadi ya eh, ya bisa saja Ibu kan bisa dengan sekarang mulai dilatih montirnya untuk belajar motor listrik karena motor listrik juga sekarang sudah mulai banyak kan gitu. Jadi eh, ya mulai shifting mungkin kalau masih ada customer di motor berbahan bakar mulai di sebelahnya disediakan juga layanan untuk motor listrik gitu. Artinya montir kita disiapkan juga dengan kompetensi untuk motor listrik. Oke, Bu. Oke, Afwan dari Pak AB. Pak mau nanya, kami kan UMKM kecil, apakah Sumu menyediakan layanan pembiayaan produktif untuk UMKM secara syariah? Nah, ini dari Sumu nanti yang menjawab, Pak ya. Saya tidak punya kapasitas untuk jawab tentang pembiayaan ini. Tapi saya mungkin saya bagian dari Sumu, tapi saya juga punya membangun komunitas juga, mungkin serupa dengan Sumu, namanya Obrol Bisnis Community atau komunitas Obrol Bisnis. Eh, Kami sedang proses juga eh, di Securitas Indonesia membangun platform e-commerce dan sekarang sudah bisa digunakan sebenarnya. Namanya mau apa.id. Tadi di awal saya sudah ceritakan mau apa.id. Nah, mau apa.id ini hadir dari diskusi tentang mahalnya biaya platform di e-commerce yang ada saat ini. Apakah Shopee, apa Tokopedia itu kan biaya platformnya itu sangat mahal ataupun TikTok Shop ya. Kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak eh, masuk akal terhadap merchant. Misalnya eh, biaya retur barang itu dibebankan kepada merchant misalnya atau barang yang ditolak oleh eh, apa namanya customer itu dibebankan biaya transportasinya atau biaya pengirimannya kepada merchant. Nah, itu kan biaya-biaya kadang yang tidak terprediksikan dan itu menurut saya tidak fair karena yang bikin deal tentang penjualan barang itu adalah platform dengan eh, eh, antara platform dengan customer, tapi yang menanggung risikonya adalah merchant. Nah, itu praktik-praktik yang tidak adil yang menurut kami eh, ya tidak seharusnya begitu. Makanya kami menawarkan solusi
dengan mauapa.id, yang mana sistemnya dengan mauapa.id itu setiap merchant itu tidak perlu bayar per transaksi, bayarnya hanya langganan per bulan, dan itu sangat terjangkau, mulai dari 9.900 saja per bulan di mauapa.id. Jadi itu salah satu solusi yang kami hadirkan, yang kami harapkan bisa membantu UMKM yang bisa menggantikan fungsi Shopee. Ya, kami istilahkan kalau Shopee, Tokopedia itu kan setiap transaksi dibayar. Setiap transaksi kan merchant harus bayar, atau pengusaha atau pedagang harus bayar tuh ke aplikasinya. Jadi saya mengistilahkan mereka itu seperti calo gitu. Calo itu kan kalau ada calo tiket atau calo apa kan setiap ini dia kan minta margin kan, minta margin lah untuk setiap transaksi yang dilakukan. Nah, sementara kami memposisikan diri sebagai mall online, di mana kalau mall itu, kalau Bapak buka toko di mall, Bapak kan nggak bayar lagi ke mallnya setiap transaksi. Semua transaksi adalah milik Bapak. Tanggung jawab Bapak adalah sewa tempat di mall. Nah, sama, kami juga di mauapa.id, Bapak Ibu tinggal sewa tempat di kami dengan sangat terjangkau, mulai dari 9.900 saja untuk 10 etalase. Dan itu Bapak Ibu sudah bisa berdagang. Kami sedang tingkatkan kapasitasnya sehingga sedang proses sekarang ini bisa sistem pembayaran didukung oleh QRIS, didukung oleh wallet dan seterusnya, juga sistem delivery. Kami sedang upgrade sistemnya sampai ke sana. Sekarang masih berproses gitu. Sehingga secara fungsi itu sama dengan e-commerce yang ada. Ditambah lagi kalau e-commerce yang ada itu tidak ada history tentang user, di kami buka. Silahkan Bapak Ibu punya. Jadi bagi perusahaan atau teman-teman yang mengenal ada customer relationship management atau hubungan bagaimana menghubungkan dengan customer, itu akan tersedia di platform kami. Jadi Bapak Ibu silahkan komunikasi dengan customer gitu. Jadi itu keunggulan atau diferensiasi dari e-commerce dari kami mauapa.id. Silakan teman-teman, sekarang masih gratis sampai dengan 31 Oktober. Yang join sekarang masih gratis sampai dengan 31 Oktober. Silakan dicoba gitu. Mauapa.id. Oke, lanjut apa mau nanya? Kami akan oke. Lanjut ke Pak Inha. Assalamualaikum. Maaf, Ya, Mas Juliusman. siap. Mungkin ini menjadi jawaban terakhir ya, Mas Juliusman, Oke. karena waktu sudah mau menunjukkan 9:30 dan banyak juga dari teman-teman di webinar ini kan ada yang dari jauh nih. Ya, Karena betul. bisa jadi di jam di sana mungkin sudah jam 10 nih, Mas. Ya, Seperti ya. itu. Oke, ini Siap. menjadi jawaban terakhir ya, Mas. Gitu. Siap. Ya, mungkin bagi teman-teman yang bertanya, silakan nanti kita diskusi di grup. Silakan bertanya terbuka saja. Nanti kan saya akan, kalau sedang saya waktu luang, saya akan respon setiap pertanyaan. Saya biasanya eh, siap untuk merespon semua pertanyaan, tapi mungkin tidak langsung direspon ya di grup. Gitu. Eh, tapi insya Allah semua pertanyaan akan saya respon. Kalau ada yang terlewat nanti tolong di reminder. Terakhir, maaf saya izin tanya, kami sudah punya koperasi produsen. Apakah kami bisa dapat bantuan layanan semua untuk pembiayaan UMKM? Nah, ini kembali sama ya tentang permodalan. Cuma saya tawarkan Pak, nanti Bapak bisa join karena tadi konsep mauapa.id ini semua merchant nanti harus tergabung dalam koperasi. Sekarang sudah 2 koperasi sedang penjajakan untuk kerjasama dengan mauapa.id, sehingga nanti dengan keanggotaan koperasi itu bisa ada apakah bantuan permodalan, apakah pembinaan manajemen, itu akan kami bantu dari mauapa.id gitu. Oke. Oke, saya kira itu memang ini pertanyaan terakhir juga Pak Rehan. Secara umum saya kira materi kita sudah lengkap. Nanti akan saya sharing ini eh, hal-hal yang masih mengganjal buat Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Silakan saya kembalikan ke Mas Rehan. Baik.
Kak Yuliasman. Mungkin bisa yang terakhir nih Kak Yuliasman, mungkin bisa Hmm. disampaikan sebagai closing statement nih Kak Yuliasman buat para peserta-peserta webinar ini seperti itu. Hmm. Baik, eh, closing statement ya, Mas ya. Betul Kak? Betul. Ya, jadi eh, intinya Bapak Ibu bahwa risiko itu bisa terjadi kapan saja. Ada risiko yang bisa kita kendalikan, ada risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk risiko yang bisa kita kendalikan, ya tetap kita lakukan mitigasi risiko. Kita kelola risiko itu dengan baik. Untuk risiko yang tidak bisa dikendalikan, kemungkinan kejadiannya, kita kendalikan dampaknya. Dan pengendalian dampak itu kita harus menyiapkan rencana-rencana. Kita susun rencana kelangsungan usaha namanya. Jadi kalau terjadi skenario banyak hal tadi kita sudah ilustrasikan terjadi gangguan pasokan bahan bakar, terjadi putus akses buat perusahaan ekspedisi. Ya banyak lagi ya sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita diskusikan. Nah, kita harus siapkan skenario-skenario pemulihannya kalau itu terjadi bagaimana kita menyikapinya. Sehingga dengan demikian eh, selain menerapkan manajemen risiko secara baik, kita terapkan business continuity management atau sistem manajemen kelangsungan usaha. Dengan demikian, perusahaan kita menjadi resilient istilahnya sekarang, menjadi tahan terhadap segala situasi. Nah, itu yang kita bangun supaya eh, mulai dari UMKM kita biasakan membangun bisnis yang resilient, membangun bisnis yang tahan untuk segala situasi, yang elastis, yang bisa adaptif dengan tantangan apapun yang kita hadapi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bergabung di sini bisnisnya bisa tumbuh, bisa tetap bertumbuh walaupun terjadi situasi krisis yang sebenarnya bagi sebagian pihak sebenarnya sudah terjadi krisis ketika nilai dolar melambung tinggi dan harga bahan-bahan naik tinggi juga bisa menghadirkan ancaman krisis atau kebangkrutan bagi sejumlah bisnis. Tapi apabila risikonya kita kelola dengan baik, mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik. Ya, apa namanya? Di balik kesusahan ada kemudahan, tapi kesusahan itu harus kita kelola menjadi pengalaman kita dalam mengelola risiko. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami doakan bisnis rekan-rekan semuanya bisa tumbuh dan berkembang dalam situasi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dan terima kasih kami sampaikan kepada Mas Yuliasman Caniago atas tadi pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan juga inspiratif sekali dan juga tentu banyak sekali membuka peluang baru bagi kita semua ya teman-teman gitu. Dan juga tadi sepertinya sudah banyak sekali ya yang bertanya-tanya melalui grup chat bahkan Mas Yuliasman pun bahkan menanggapinya satu persatu gitu, Masya Allah sekali. Dan semoga ini terkait apa namanya terkait segala yang disampaikan bisa menjadi membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, Alhamdulillah tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara Sumu Katalis ini, webinar series pada malam hari ini, dan kemudian mungkin nanti masih ada yang ingin bertanya-tanya, mungkin bisa disampaikan melalui di grup peserta ya teman-teman. Kemudian tadi ada juga beberapa yang menanyakan terkait eh, apakah video ini nanti akan di-share atau mungkin bicara mengenai tentang di apakah PPT nanti akan dikirimkan. Insya Allah nanti kami kirimkan di grup ya teman-teman, di grup peserta seperti itu. Dan juga tentunya sekali lagi semoga ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang kita peroleh pada malam hari ini bisa menjadi langkah awal lahirnya bisnis-bisnis baru, kemudian kolaborasi-kolaborasi baru, serta semakin memperkuat ekosistem usaha di lingkungan Muhammadiyah dan masyarakat luas tentunya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Yuliasman Caniago selaku narasumber pada malam hari ini, seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hingga akhir, dan juga seluruh panitia dan tim yang telah bekerja sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Kami juga tentu mengundang teman-teman untuk terus mengikuti berbagai program Semu Katalis berikutnya, yang insya Allah akan hadir berbagai tema yang menarik pula bersama dengan para praktisi dan juga pelaku usaha dari berbagai sektor, teman-teman. Dan juga mungkin banyak juga nanti program-program yang menariknya yang akan datang. Akhir kata dari saya, Muhammad Abizaran Arsi selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membantu jalannya acara pada malam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap ikhtiar usaha kita. Kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Izin live ya. Jazakallah.